Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat karena telah mengizinkan kami berbicara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rosi Raja Binardo Simanjuntak sebagai pembicara satu dari tim oposisi. Sebelum memulai perdebatan ini lebih lanjut, izinkan kami dari tim oposisi untuk membacakan dan mendefinisikan ulang mosi perdebatan. Karena kami meninjau bahwasannya dari tim pemerintah sendiri belum mendefinisikan secara terstruktur mosi perdebatan yang diberikan kali ini. Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Privatisasi sendiri merupakan proses pergantian pengelolaan suatu hal dari negara ke pihak swasta. Yang berarti inti daripada mosi yang dibawakan pada kesempatan kali ini ialah bahwa sebaiknya Indonesia melakukan pergeseran pengelolaan penyediaan air dari lembaga negara ke pihak swasta. Dengan ini, kami dari tim oposisi menyatakan dengan tegas sangat tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh tim pemerintah. Karena kami sekiranya menemukan beberapa masalah jika mosi ini terus dilanjutkan, yaitu pertama, limitasi kekuasaan pemerintah terhadap sumber daya alam utama masyarakat yang dikhawatirkan akan adanya monopoli terhadap SDA tersebut. Yang kedua, rasa kepercayaan masyarakat menurun akibat pemerintah yang langsung menyerahkan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan ke pihak swasta tanpa memberikan solusi dan sosialisasi yang jelas terhadap pihak masyarakat. Lalu kami juga memiliki tujuan, yaitu menguji secara dasar hukum apakah benar keputusan yang diambil oleh tim pemerintah sudah jelas dan tepat dengan memberikan kekuasaan besar atau mayoritas terhadap pihak swasta yang padahal merupakan atau inti dari permasalahan kali ini adalah air yang merupakan sumber daya alam yang fundamental di negara Indonesia. Yang kedua, menyuarakan hal-hal hak-hak masyarakat yang bisa saja dimonopoli sebab kekuasaan swasta yang terlalu besar. Walau adanya pengawasan memang dari pihak lembaga pemerintah. Sebelumnya dari pihak pemerintah sendiri, dari tim pemerintah sendiri sudah mengadakan sebuah model atau limitasi. Yang pertama, tidak usah membahas tentang tarif dana dan ekonomi. Dan juga jangan lagi membahas tentang korupsi. Tetapi kami menemukan suatu permasalahan yang lebih besar daripada sekedar korupsi, yaitu monopoli. Yaitu penguasaan hajat banyak orang terhadap hanya kepada satu pihak. Oleh sebab daripada identifikasi dan definisi yang telah kami bacakan panjang lebar tersebut, kami menyatakan dengan ini tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sebelum mulai ke argumentasi kami, izinkan kami memberikan sanggahan terhadap argumentasi-argumentasi yang telah dinyatakan oleh tim pemerintah. Argumentasi pertama yang kami catat adalah pelepasan saham PAM yang tidak lagi jadi pemegang saham mayoritas dan swasta yang menjadi pengendali inovasi keberlanjutan daripada penyediaan air ini. Menurut kami, pengambilan keputusan seperti ini sangat riskan, mengetahui persoalan-persoalan terbatas besar yang hanya dikuasai oleh sebagian besar kecil orang. Apalagi yang terkait kali ini adalah air yang merupakan sumber daya alam fundamental. Bagaimana tim pro menjawab jika terjadi monopoli, di mana nanti dari pihak masyarakat hanya boleh membeli air, mengonsumsi air, menggunakan air yang hanya disediakan oleh pihak swasta yang hanya ada di daerah tersebut. Lagi-lagi juga tadi tim pro ingin menitikberatkan tentang kepentingan WNI yang dimana WNI sendiri itu nanti dimonopoli oleh pihak swasta. Bagaimana cara tim pro membela daripada keputusan yang dilakukan oleh pihak swasta yang malah memonopoli pihak masyarakat. Lalu kedua, pengambilan keputusan oleh pihak swasta dininjau lebih baik karena tidak ada lagi pengambilan keputusan yang cari aman. Adalah merupakan pola pikir yang kami anggap keliru. Malahan dengan tindak pengambilan keputusan seperti ini yang didominasi swasta akan menyebabkan situasi semakin kacau dalam segi etika hak penggunaan. Lagi-lagi tentang etika hak penggunaan. Karena akan ada limitasi yang diadakan oleh perusahaan swasta terhadap kepentingan warga negara Indonesia. Bagaimana nanti jika pihak swasta ingin mengadakan suatu eksklusivitas terhadap pihak-pihak swasta tersebut dan menitik beratkan di pihak masyarakat? Bagaimana cara tim pro menjawab pernyataan tersebut? Lalu yang ketiga adalah argumen proses transmisi atau pergantian tidak mungkin ada yang kosong karena yang masuk andil adalah persoalan-persoalan terbatas yang besar, PT-PT yang besar. Jadi tidak mungkin dari tim pemerintah mengatakan akan ada kekosongan kekuasaan pengelolaan air. Berarti dari tim pemerintah sendiri
menyetujui bahwasannya nanti akan ada pergantian-pergantian regulasi yang terus-menerus terjadi karena memang dari perusahaan-perusahaan besar ke perusahaan-perusahaan besar lainnya itu memiliki regulasi dan ketetapan perusahaan yang berbeda-beda daripada perusahaan-perusahaan sebelumnya. Berarti nanti bagaimana daripada perasaan masyarakat yang terus-terusan diganti-gantikan, yang masyarakat harus terus beradaptasi dengan regulasi yang berbeda lagi, dari yang awalnya A menjadi B, yang awalnya B menjadi C. Berarti Timprov tidak memperdulikan perasaan masyarakat yang harus berganti-ganti cara penggunaan air atau cara mendapatkan air karena pihak swasta itu berganti-ganti. Yang keempat, pengambilan keputusan yang cari aman katanya sangat disayangkan dari pihak PAM. Ini adalah sebuah argumentasi yang sangat keliru karena kita tahu sendiri bahwasannya air merupakan sumber daya alam yang fundamental. Dewan juri yang terhormat sepertinya tim pemerintah sangat mendukung situasi di mana pengambilan keputusan sangat abu-abu yang kita sendiri tidak tahu risikonya jika dijalankan. Karena yang penting adalah hasil tidak memikirkan tentang progres dan perasaan masyarakat yang ada di daerah sekitar. Dengan ini kami dari tim oposisi sangat menyatakan bahwasannya argumen tim pemerintah terlalu terburu-buru karena tidak meninjau dari sisi pengambilan keputusan yang kolektif dan transparan. Oleh sebab itu kami sekiranya memiliki 4 argumen untuk memperkuat landasan kami. Yang pertama, sumber daya air harus tetap dipegang oleh mayoritas dari pihak negara. Karena dengan model dari pihak swasta yang boleh memegang sebagian kecil saham. Jadi maksudnya adalah pihak swasta masih boleh mengambil saham, tetapi hanya boleh dari pihak negara yang memegang kendali penuh. Karena sesuai dengan segi hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat ketiga, yaitu bumi dan air kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu argumen kedua kami yaitu nanti akan ada kerusakan yang diakibatkan jika pihak swasta mengambil alih mayoritas kekuasaan terhadap air adalah monopoli yang dari tadi kami bahas bahwasannya nanti pihak swasta bisa saja mengambil alih hajat-hajat kepunyaan milik masyarakat. Yang ketiga, peran masyarakat yang semakin sedikit karena masyarakat akan dibatasi sebab tidak bisa menyampaikan aspirasinya kepada pihak swasta. Dan yang terakhir adalah proses transisi yang bisa saja tidak lancar karena lagi-lagi pihak swasta hanya ingin mencari untung tanpa memikirkan perasaan-perasaan daripada masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.